Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Pencahayaan, Instalasi Listrik, dan Kontrol Deteksi Kebakaran pada Gedung Laboratorium Battery Research and Technology Center Pertamina Daan Mogot, Jakarta Barat. Dengan saya sendiri, anggota kelompok bernama Hima Findra Saputra dengan NIM 21060118130123. Kemudian kawan saya Bidesa Taufik Risdianta dengan NIM 216011811253. Kemudian dengan kawan saya Sidik Purnama Aji NIM 21601118140062. Kemudian masing-masing dari kami mengangkat subjudul dengan saya sendiri, yaitu Perancangan Sistem Kontrol Deteksi Kebakaran pada Gedung Laboratorium Battery Research and Technology Center Pertamina Daan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian kawan saya mengusung subjudul Perancangan Sistem Instalasi Listrik Gedung Laboratorium Battery Research and Technology Center Pertamina Daan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian dengan kawan saya Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Gedung Laboratorium Battery Research and Technology Center Pertamina Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari kami akan menjelaskan di video ini tentang tugas akhir yang sudah kami buat. Kemudian silahkan teman-teman perhatikan, jika bermanfaat, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam subjudul Perancangan Sistem Instalasi Listrik Gedung Laboratorium Battery Research and Technology Center Pertamina Daan Mogot, Jakarta Barat. Setelah dilakukan perhitungan manual untuk menentukan luas penambang penghantar kabel, kemudian dari parameter tersebut dilakukan pengujian drop tegangan dengan bantuan aplikasi etap 19.0.1. Langkah pertama adalah masuk ke mode Unbalanced Load Flow, kemudian melakukan Run Unbalanced Load Flow. Setelah dilakukan simulasi unbalanced load flow pada etap, maka akan muncul nilai drop tegangan. Bisa dilihat pada simulasi bahwa nilai drop tegangan sudah sesuai dengan standar Boyle, yaitu kurang dari 4%. Oke, jumpa lagi dengan saya Hima Findra Saputra dengan subjudul tugas akhir, yaitu Perancangan Sistem Kontrol Deteksi Kebakaran pada Gedung Laboratorium Pertamina. Pertama kali saya melakukan perancangan peletakan titik detektor, yaitu menggunakan standar NFPA 72 dan juga SNI. Kemudian saya merancang ataupun mendesain menggunakan AutoCAD tentang peletakan titik detektor ini. Peletakan titik detektor sesuai dengan kebutuhan ruangan yang ada pada gedung laboratorium. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 PRTM 2008, saya melakukan penentuan peletakan titik aktuator, yaitu sesuai pada layar yang tertampil ini, yaitu peletakan aktuator disesuaikan dengan kebutuhan ruangan yang ada pada gedung laboratorium. Kemudian sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980, saya melakukan penentuan peletakan titik APAR, yaitu sesuai dengan yang terlihat pada gambar ini. Peletakan APAR ini disesuaikan kebutuhan dan bisa mengcover seluruh ruangan yang ada pada gedung laboratorium. Kemudian saya merancang ladder diagram program, yaitu diawali dengan melakukan perancangan ataupun pembuatan finite state machine, yang itu seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian setelah saya melogikakan rancangan ladder diagram saya menggunakan FSM ini, kemudian saya merancang ladder diagram menggunakan software CX Programmer. Di sini saya melakukan perancangan ladder diagram yang seperti terlihat pada layar. Kemudian saya merancang Human Machine Interface atau HMI. Perancangan Human Machine Interface ini menggunakan software CX Designer. Pada layar yang tertampil di sini, perancangan HMI sudah disesuaikan dengan kebutuhan gedung laboratorium. Langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi antara HMI dengan ladder diagram. Integrasi pada keduanya dapat dilihat pada layar berikut ini. Ketika simulasi dijalankan, antara HMI dan juga ladder diagram dapat beroperasi ataupun terintegrasi dengan baik. Setelah itu, setiap kategori yang sudah ditentukan juga dapat berjalan dengan baik pula. Jadi dapat dikatakan simulasi yang dilakukan telah berhasil. Di sini saya Sidik Purnama Aji dengan topik tugas akhir Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Gedung Laboratorium. Pada simulasi kali ini saya akan berikan contoh simulasi pada bangunan gedung laboratorium. Berikut merupakan tampilan 3D bangunan gedung laboratorium yang telah dirancang menggunakan software Dialog Evo 10.1. Kemudian
Untuk menghitung tingkat pencahayaan buatan dari gedung laboratorium Pertamina menggunakan perintah entire project sehingga didapatkan tingkat pencahayaan pada kanan halaman layar. Kemudian berdasarkan tingkat pencahayaan buatan yang dihasilkan dapat mengetahui apakah tingkat pencahayaan itu sudah memenuhi standar atau belum. Pada perancangan sistem pencahayaan buatan gedung laboratorium saya menggunakan standar SNI 6197 tahun 2020.